musyawarah dengan Haji Idris diawali dengan negosiasi. Pertama via telepon sama beliau, kemudian ketemu di darat di kantor saya ketemunya. Karena saya habis lewat telepon, terus kemudian ke kantor di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Di situ pembacaan perdamaian yang dibacakan oleh notaril, jadi perdamaiannya melalui notaril dengan kesepakatan kedua belah pihak, di mana kesepakatannya para pihak mengakhiri sengketa ini dengan perdamaian. Nah, perdamaian dengan cara apa? Perdamaiannya yang pertama dalam hal pengambilan uang konsinyasi nanti bersama-sama dengan beliau dengan melampirkan surat perdamaian yang dinotaris tersebut, nanti mereka membuat namanya permohonan pencairan dana konsinyasi berdasarkan penetapan konsinyasi nomor sekian tersebut. Nah, hal itu di hari Jumat sudah dilakukan, sudah dilakukan permohonan pencairan. Nah, sekarang kita tinggal menunggu prosesnya. Nah, adapun perdamaian itu disepakati pertama mengakhiri sengketa ini, dan kedua belah pihak menyepakati agar kedua belah pihak sama-sama sudah tidak ada lagi saling menuntut baik itu perdata maupun pidana. Kedua belah pihak juga saling duduk berdamai, bersalaman, rukun kembali seperti semula, dan kedua belah pihak juga sama-sama untuk mengambil uang konsinyasi tersebut. Dengan total 3,3 miliar ya kalau nggak salah ya? Iya. Itu dibayarkan diangsur atau langsung sekaligus? Nah, pencairan proses perdamaian yang kemarin ditandatangani tersebut itu baru perjanjian perdamaiannya saja. Gitu. Adapun mengenai proses pencairan, uangnya ada di pengadilan, dikonsinyasikan, yang sekarang belum kita ambil. Makanya di hari Jumat sudah mengajukan permohonan pencairan dana penetapan konsinyasi tersebut yang dilampiri dengan akte perdamaian tadi. Nah, sudah didaftarkan dengan syarat gugatan yang telah ada yang kemarin itu harus dicabut dulu. Kalau dicabut, baru permohonan konsinyasi dimasukkan. Itu. Nah, sekarang kita sedang nunggu dari pihak pengadilan untuk melakukan proses pencairan mungkin di minggu ini. Nanti kalau sudah dilengkapi administrasinya di sana, dokumennya di sana, biasanya para pihak dipanggil ke pengadilan untuk menerima uang konsinyasi tersebut. Biasanya dikasih cek, kemudian ada tanda tangan berita acara serah terima dari pengadilan kepada para pihak. Pak, yang pada akhirnya membuat Haji di sini mau apa yang namanya damai itu apakah tadi ngomong padahal dia memang suluk damai pakai yang bersangkutan awalnya yang ada meninggal dunia? Oh iya, sebetulnya perkara ini sedari awal saya yang membuka perdamaian. Pak Idris juga yang membuka perdamaian. Mungkin bisa dilihat saya menyampaikan bahwa uang konsinyasi ini hanya bisa diambil berdasarkan perma tersebut, yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui perdamaian, yang kedua melalui putusan perdata yang telah inkrah. Namun sebaiknya melalui perdamaian. Kenapa? Lebih cepat. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu bisa kita nikmati. Nah, dan di situ juga tidak ada lagi saling dengki, hasad, berburuk sangka, dendam, emosi, patah arang, sudah tidak lagi kalau dengan menempuh perdamaian. Nah, jadi kita sudah membuka perdamaian itu dari awal. Waktu almarhum sudah masih hidup, masih ada, kita sudah membuka peluang perdamaian selebar-lebarnya pada saat itu. Namun yang namanya perdamaian itu nggak bisa sepihak. Perdamaian kan harus kedua belah pihak. Kita menunggu, makanya dari kita tidak melakukan gugatan pada saat itu. Namun pada saat itu ketika ini berlarut-larut tidak selesai juga, sebetulnya dari pihak Pak Idris itu sudah menyiapkan gugatan untuk didaftarkan habis Lebaran gitu, karena memang
kalau ini nggak selesai udah kita lihat untuk supaya lebih cepat. Namun itu pun langkah terakhir, nggak mau melakukan itu. Yang kita utamakan adalah langkah perdamaian. Ketika ada peluang perdamaian, maka gayung bersambut kita terima untuk melakukan perdamaian tersebut. Makanya cepat perdamaiannya gitu. Ada poin-poin penting apa aja sih di dalam dalam hari? Nah, di dalam proses perdamaian itu, poin-poin yang disampaikan di dalam perjanjian perdamaian tersebut yang dinotarilkan, pertama, kedua belah pihak sepakat termasuk dari pihak penggugat akan mencabut gugatan yang sedang berjalan. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa ini melalui perdamaian. Ketiga, kedua pihak sepakat bahwa setelah berakhirnya sengketa ini sudah tidak ada lagi saling gugat, baik itu perdata, pidana, dari sekarang maupun yang akan datang. Itu. Dan selanjutnya kedua belah pihak sepakat dengan adanya akta perdamaian tadi nanti dilampirkan sama-sama mengambil uang konsinyasi tersebut di pengadilan. Makanya surat permohonan perceraiannya juga kedua antara keluarga almarhum Pak Ahmad Solar dengan Pak Jidis kedua yang tanda tangan, dan itu sudah didaftarkan ke pengadilan. Kita tinggal nunggu proses pencairannya. Pas kemarin Jumat ya Pak ya kalau nggak salah ya? Iya. Itu dihadiri sama siapa aja kalau boleh tahu? Terus suasananya seperti apa? Cairkah atau masih belum. ada tetap? Enggak, jadi proses dari hari Kamis kan tanda tangan perjanjian perdamaian. Nah, hari Jumat pencabutan gugatan, terus di situ terus permohonan pencairan dana. Nah, di situ diwakili oleh kuasa hukum, didampingi oleh kuasa hukum ke sana. Itu hanya pendaftaran aja. Nanti prosesnya mungkin besok setelah di Senin. Dan mudah-mudahan kami sih berharap proses pencairan dana ini sebelum Lebaran ini sudah bisa cair gitu. Pak, tadi kan butuh waktu panjang kan, sebelumnya katanya mau apa yang membuat pertimbangan khusus dari keluarga pihak dari almarhum Solar ini apa sih? Yang tadi kan sebelum katanya mau damai mau digugat ya, digugat itu membuat yang menjadi pertimbangan khusus dari keluarga Mas Solar. Tapi apa nggak sampai deal akhirnya apa sih sebenarnya? Nah, kalau dari pertimbangan dari keluarga Pak Ahmad Solar, kami juga tidak tahu itu. Yang jelas ketika di hari Jumat, di hari Kamis itu telah disepakati mereka berdua menerima hal ini dengan legowo, dengan ikhlas, menerima bahwa proses sengketa ini diakhiri dengan perdamaian. Nah, saya sampaikan di situ bahwa kalau damai kita sama-sama menang, dan itu langkah cepat. Silaturahim tetap terjalin. Tapi kalau masuk litigasi perkara sampai diserahkan ke pengadilan, ada putusan pengadilan, itu pastinya ada korban. Ada yang menang dan ada yang kalah gitu. Menang mungkin jadi arang, kalah juga jadi abu. Pilih yang mana gitu, mau tumpah atau mau miring. Saya sarankan seperti itu. Ya, lebih baik miring daripada tumpah. Kalau tumpah enggak habis sama sekali tuh, tapi kalau miring dua-duanya masih menikmati gitu. Kalau tidak ada kesepakatan, mungkin yang tadi bilang tumpah itu dari pihak mana, Pak? Ini slogan saya itu, kasih gambaran. Kalau tumpah kan tidak ambil sama sekali bagi yang kalah kan gitu. Nah, bagi menang yang menikmati gitu. Dan tapi itu butuh proses waktu yang panjang. Pengadilan negeri sidang butuh waktu lama, pengadilan tinggi butuh waktu lama, terus Mahkamah Agung kasasi butuh waktu lama, PK betulnya nah sampai berapa lama lagi. Sementara Pak Haji Dis pun sudah tua, sudah 72 tahun. Nah, dan Ahmad Solar apalagi sudah almarhum, sudah meninggal. Nah, sementara dana konsinyasi sudah ada, tinggal ngambil. Nah, saya sampaikan itu, ngapain harus berlama-lama itu, kecuali tidak ada yang diambil lah gitu. Ya sudah,
berbagi aja, sama-sama saling menikmati. Itu urusan besar atau kecil, berapa presentasinya, itu yang penting sama-sama ikhlas, sama-sama menerima dengan diakhiri perdamaian ini, jadi sama-sama menang. Tuh. Pak, berarti sidang yang kemarin kan waktu di PN Tangerang tuh pertama tuh berita habis itu nggak ada Gimana? sidang yang di PN Tangerang tuh yang Nggak ada, kan sudah dicabut. Iya, Otomatis gugur, tidak ada sidang lagi ke depannya gitu. nggak ada, kan sudah dicabut.